yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PAI. Baiklah, sebelumnya alangkah lebih barokahnya mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan pembacaan umum kitab yang dalam hal ini Bapak minta tolong kepada kelas untuk memimpin doa. Silakan dengan pembacaan umum kitab. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar? Ya. Masih semangat? Semangat. Mbak, Bapak absen dulu ya. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang hadir. Yang tidak hadir? Sakit. Lagi kemana lagi? Sakit. Muhammad Rangil. Sakit ya, mari kita doakan semoga disembuhkan ya. Amin. Haikal tetap tidak masuk ya? Ya. Masih belum balik. Belum. Ya. Dulu kebersihannya alhamdulillah bersih dan rapi. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Sebelum Bapak melanjutkan ke pelajaran, melanjutkan ke materi, Bapak di sini ada pantun. Suka pantun ya? Suka. Nanti ketika pantun, Bapak pantun, kalian jangan lupa bilang Cakep. nikmat sekali makan alpukat. Cakep. Di pagi hari menanam benih. Cakep. Elok sekali orang yang sholat. Cakep. Hatinya suci, mukanya bersih. Cakep. Agar selamat dunia akhirat. Cakep. Laksanakan ajaran agama. Cakep. Mari sholat, marilah sholat. Cakep. Sembahlah Allah Tuhan yang esa. Cakep. Hormati ibu, ayah dan kakak. Cakep. Agar menjadi orang bertakwa. Cakep. Walau ilmu setinggi tegak. Cakep. Tiada sholat apa gunanya. Cakep. Tangan dulu. Tepuk semangat. Kira-kira isi dari pantun ini tentang apa? Sholat. Ini adalah motivasi bagi kita semua terkait tentang Sholat. Nah, ini ada kaitannya dengan materi ada Rukhsah. ini, yakni rukhsah pada ibadah agama, rukhsah dalam ibadah. Kemudian kira-kira ada yang tahu apa itu rukhsah? Apa itu rukhsah? Apa? Ya, silakan. Pak. Kemudahan atau keringanan. Kemudahan atau Keringanan. kemudahan atau keringanan di dalam melaksanakan Ibadah. kepada Allah. Itu rukhsah. Kemudian apa saja rukhsah yang terdapat pada sholat dan puasa? Yang terdapat pada sholat, contohnya Kodok. sholat, Jamaah. jamaah, apalagi Sholat. kapan kita itu diperbolehkan untuk menjamak sholat? Musafir. Ketika musafir atau ketika bepergian. Apalagi Sakit. ketika Sakit. ketika dalam keadaan sakit, atau kita ada lagi ketika dalam keadaan sulit, melarat, kesulitan, semisal kayak ya sibuk dalam keadaan sibuk, semisal kayak sebentar lagi di pondok kita ini ada haflatul imtihan. Sebelum haflah itu ada pawai budaya. Semua teman-teman santri berkreasi dengan kreativitasnya. Lah,
situ rukhsah juga berlaku dalam keadaan yang darurat. Bagaimana dalam kaidahnya ad-darurah tubihul mahdzur. Kemudian selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis serta memahami pengertian rukhsah dan dalilnya. Bagaimana kalian nanti bisa menganalisis serta bisa memahami terkait pengertian rukhsah beserta dalilnya. Peserta didik dapat memahami serta menjelaskan rukhsah dalam sholat, baik sholat jamak maupun sholat qasar. Apa itu sholat jamak? Apa itu sholat qasar? Kemudian, nah ini Bapak ada gambar. Kira-kira yang pertama itu gambarnya apa? Gambar orang sedang apa itu? Sholat di mana ini? Pesawat. Dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan musafir. Pergi. Ini menggunakan lambang bendera Indonesia. Berarti ini ada kemungkinan ini jemaah haji atau jemaah umroh, atau mungkin yang lainnya. Intinya utusan dari Indonesia ke luar negeri. Dan semuanya ini dalam keadaan sholat. Yang di bawah ada anak, gambar anak kecil sedang sholat secara tegak, secara berdiri. Kemudian ini yang ketiga, gambar orang tua sedang sholat dengan cara duduk. Kemudian ini gambarnya sakit. Ya, sama, semuanya sama dalam keadaan sholat. Kemudian ada pertanyaan. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam benak kalian? Bagaimana pesan kalian? Silakan. Ya, silakan. Bagaimanapun keadaannya kita tetap wajib sholat. Bagaimanapun keadaannya kita tetap wajib sholat. Entah dalam bepergian, entah dalam keadaan sakit ataupun orang yang sudah tua renta, sholat itu tetap wajib. Karena kelak di akhirat awal ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah, yang akan dipertanyakan pertama kali itu adalah sholat. Di dunia sholat ini akan juga berpengaruh, baik dan buruknya atas seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia sholat. Kunci dari segala kebaikan itu adalah sholat, sebagaimana dijelaskan as-sholatu miftahu kulli khair. Semua ada di sholat. Barokah dan tidaknya amal perbuatan kita kuncinya ada di sholat. Di situ bagaimana kita jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Apalagi sekarang ini masuk bulan Rajab, merupakan bulan untuk menanam. Diistilahkan adalah bulan untuk menanam. Nah, bulan Sya'bannya nanti bulan untuk tumbuh, tanaman itu tumbuh. Nanti ketika bulan Ramadan itu tanaman yang tumbuh itu berbuah. Kita bagaimana memanen buahnya? Buah yang kita panen di bulan Ramadan itu tergantung bagaimana kita merawat tumbuhan yang ada di bulan Rajab itu. Artinya perbuatan yang kita perbuat di bulan Rajab itu juga akan berpengaruh nanti ketika Ramadan. Kayak kalian yang biasa sholat sunnah, yang tidak biasa sholat sunnah, kemudian di bulan Rajab ini sholat sunnah, nah, itu juga akan berpengaruh nanti di bulan Ramadan. Sekarang yang tidak biasa sebelumnya puasa, sekarang puasa sunnah, itu juga akan berpengaruh nanti di bulan Ramadan. Bisa-bisa yang tidak kuat jadi kuat, seperti itu. Ya, itu ya. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, untuk lebih memahami terkait materi tentang rukhsah, silahkan simak video berikut ini. Kalau ini video, silahkan simak.
Mulai tadi itu tentang apa saja? Rukhsah. Pengertian rukhsah. Apa pengertian rukhsah tadi? Kemudahan atau keringanan dalam menjalankan ibadah. Kemudian apa lagi yang kalian temui tadi dalam video tersebut? Macam-macam rukhsah. Itu ada berapa macam-macam rukhsah? Ada dua, yaitu istihsan dan azimah. Nah, bagus. Kemudian apa yang kalian temukan lagi? Nah, contoh rukhsah dalam tadi itu yang dicontohkan dalam apa? Sholat. Dalam sholat itu terdapat sholat apa saja? Contoh rukhsah dalam sholat. Ya, sholat jamaah. Sholat apa lagi? Sholat jamaah. Kapan kalian itu boleh melaksanakan sholat jamaah? Ketika musafir, ketika bepergian jauh. Nah, kemudian kapan kalian boleh melaksanakan sholat qashar? Apa? Kapan? Ketika musafir sama sholat jamaah, sholat qashar itu sama ketika dalam keadaan berjalan. Kalau sholat jamaah itu adalah mengumpulkan sholat. Apa saja sholat yang bisa dijamaah? Kemudian kalau sholat yang bisa diqashar itu sholat yang berapa rakaat? 4. Apa saja? Sholat duhur ketika diqashar menjadi berapa rakaat? 2. Berarti sholat qashar itu adalah sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2. Qashar sendiri itu artinya meringkas. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang rukhsah. Nah, dalil yang menjelaskan tentang rukhsah, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang rukhsah itu terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 286. Ada yang hafal kira-kira itu? Coba, ada yang hafal? Ayo, ya, silahkan. Oh, Hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Iya. Tepuk tangan dulu. Itu tentang ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu dalil tentang itu. Coba sama kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat ke? 26. Bagus. Baiklah, untuk selanjutnya, nah Bapak bagi kelompoknya ya. Ini sudah dibagi kelompok sudah sama ketua kelas. Ya. Baiklah. Silakan kerjakan. Tadi kan kerjakan ya. Tugasnya itu dikerjakan, LKPD-nya silakan dikerjakan. Yang sudah dibagikan tadi itu silakan dikerjakan. Dari masing-masing kelompok. Yang pertama, deskripsi masalahnya itu adalah seorang muslim yang sedang dalam perjalanan jauh pada bulan Ramadan merasa kesulitan untuk melaksanakan sholat 5 waktu karena waktu yang terbatas.
dia juga merasa kelelahan dan tidak bisa melaksanakan puasa karena kondisinya yang lemah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Silahkan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya, nanti gabung. Kemudian yang kedua, deskripsi masalah yang kedua adalah apakah boleh pengantin menjamak sholatnya dikarenakan kesulitan untuk melepas make up-nya. Ya, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Ayo, silahkan gabung. Ya, ayo dikerjakan. Ya, kerjakan ya, bagus, kerjasama. Sudah? Sudah ya? Langsung presentasi. Selanjutnya ini silahkan presentasikan hasil diskusi kalian, diskusi kelompok. Kelompok pertama, silakan maju ke depan. Kelompok pertama. Kelompok pertama ini di sini ya. Ini kelompok pertama. 1, 2, 3. Kelompok sini. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Nanti kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Masalah yang kedua. Kelompok pertama masalah yang pertama, kelompok terakhir masalah yang kedua. Silakan maju. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok pertama. Kami di sini akan menjelaskan tentang permasalahan yang pertama. Jika seseorang perjalanan jauh, maka salatnya boleh dijamak qashar, artinya boleh mengumpulkan dua waktu salat dalam satu waktu, dan salat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Dan puasanya boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun wajib mengqada atau mengganti puasa di hari lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok terakhir, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang nomor 2. Menjamak sholat diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang sah menurut syariat. Di antaranya dalam keadaan darurat atau mendesak yang menyebabkan sulitnya melakukan sholat pada waktunya. Misalnya dalam situasi yang sangat sulit atau mendesak, jika seorang pengantin merasa kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat waktu karena make up atau keterbatasan waktu, maka boleh menjamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke depan. Tangan dulu. Selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah menjawab tugas
selanjutnya kesimpulan dari materi pelajaran pada hari ini. Silahkan minta tolong siapa yang mau menyimpulkan. Silakan. Siapa? Ya, Sofi, silakan Ki. Simpulkan Ki. Kesimpulannya adalah Rasul memberikan kelonggaran bagi umat Islam yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa. Selama kesulitan tersebut besar menurut syariat seperti sakit, perjalanan jauh atau kondisi khusus lainnya. 1. Ruksa salat yaitu salat dengan duduk, jamak dan qashar. 2. Ruksa puasa yaitu qada dan bayar fidyah. Ya, terima kasih. Tangan dulu. Coba sekarang Bapak mau nanya ke kalian. Sebentar lagi ini kan liburan Ramadan, ya? Ya. Kalian mau pulang. Ada yang rencana mungkin sama teman-temannya atau sama keluarganya itu mau liburan atau mau study tour atau mau apa? Tur. Bali 5 atau Bali Sono. Ada yang mau seperti itu? Ada. Sama siapa? Sama Iman. Nah, coba kalian ketika nanti ini mau tur Wali Songo itu. Wali Songo, Wali Songo. Nah, kira-kira kemudian nantinya ketika kalian sudah tur Wali 5, bagaimana dengan sholat kalian di perjalanan? Ya, apa yang akan kalian lakukan? kosong. Mau mengkosor atau lebih enak lagi itu adalah dengan cara jamak. Selain di jamak kan artinya dikumpulkan. Berarti kalau jamak kosor, contoh zuhur sama asar. Zuhur sama asar ketika di jamak kosor, kalau dikerjakan di waktunya sholat zuhur, maka jamak apa? Takdim. Berarti sholat asarnya dikerjakan di waktunya sholat zuhur. Maka di situ ketika di jamak kosor yang asalnya 4 rakaat, maka di situ menjadi berapa rakaat? 2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, diringkas. Gak enak itu. Terkait niatnya, kalian silahkan nanti terserah mau mengambil versi yang seperti apa, terserah. Niat itu macam-macam, terserah. Yang penting ketika sholat itu ada niat. Kemudian atau kalian nanti wali turnya itu bertepatan di bulan Ramadannya atau sebelumnya? Sebelum. Kalau seandainya bertepatan pada bulan Ramadannya, apa yang kalian lakukan? Puasa. Tidak mau puasa ya? Ya. Iya Pak, karena kan sudah ada rukhsah dari Allah, sudah ada keringanan dari Allah, dispensasi dari Allah, kan eman. Wah, iya. Ibarat kita itu ngasih, tiba-tiba ditolak mentah-mentah, bagaimana? Nah, kan seperti itu. Allah sudah ngasih keringanan, kemudian kita menolaknya. Ya, gimana itu? Gitu ya? Kemudian refleksi dulu ya. Apa yang kalian rasakan setelah belajar WAI pada materi rukhsah ini? Apa? Menyenangkan pembelajarannya. Kemudian hal baru apa yang kalian peroleh hari ini? Mengetahui tentang rukhsah. Atau jenis rukhsah. Bagus. Di bagian mana materi yang sulit? Ada. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas LKS halaman 47 sampai 49. Silahkan ini PR dikerjakan di pondoknya halaman 47 sampai 49 itu nanti dikerjakan sampai di pondoknya ya. Untuk yang akan datang kita bahas itu. Ya, baiklah.
terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Minta tolong kepada ketua kelas dipimpin doa dengan membacakan doa surah Wal Asri. Silakan. Doa mulai.